Selamat Hari Natal, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Juru Selamat kita. Hari ini Sabtu 25 Desember 2021, kembali disajikan renungan edisi khusus yang ditulis oleh Julius Andrianto dan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Renungan ini mencakup dua rangkaian bacaan perayaan Misa Natal, Fajar dan Siang. Bacaan dan Mazmur diambil dari rangkaian bacaan Misa Siang dengan lektor Maria Monica dan pemazmur Kristantia Elizabeth. Lagu Gloria in Excelsis Deo dibawakan bersama oleh para orang muda Katolik Lydia Hanafi, Giacinta Fabiola, Maria Paula, Frederick Suciadi, dan Ivan Sura Atmaja. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 52 ayat 7 sampai dengan 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat
keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Injil suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 9 sampai dengan 14. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dan gembala pun pergilah kota Daud utaranya. Mari kita pun memuji dan bernyanyi hati. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ibu bapak dan kaum muda, salam sukacita bagi kita semua, bagi keluarga kita dan komunitas kita di hari Natal ini.
beragam acara atau kegiatan pasti dilaksanakan sejak kemarin. Mungkin di antara kita ada yang membuat palungan kecil di rumah, menghias rumah dengan pernak-pernik Natal. Ada juga secara khusus membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Bebenah, kata orang Sunda, untuk menyambut kedatangan Yesus. Keselamatan kita sungguh datang, dan kita bersama Dia dihimpun menjadi satu sehingga menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sungguh menjadi nyata gambaran pemulihan Sion pada hari ini. Sion yang adalah Yerusalem, yang adalah lambang tempat kediaman Allah, dan yang adalah juga kita semua umat-Nya. Pada situasi ini, kali kedua perayaan Natal di masa pandemi, kita diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tentunya juga sebuah kesederhanaan yang diperlihatkan oleh Maria, Yusuf, dan bayi Yesus menjadi semangat kesederhanaan kita semua. Ibu, bapak, dan kaum muda terkasih, Natal yang bahagia dan penuh sukacita kali ini, selain sebuah kesederhanaan, secara khusus kita diajak untuk belajar dari para gembala, untuk pergi mencari dan menemukan sang bayi Yesus yang lahir, seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Warta yang disampaikan kepada para gembala itu tidak sekedar didengar, tetapi mereka pergi dan bergegas, mereka tidak tinggal diam. Warta itu menggerakkan hati dan budi agar pergi dan mengalami sendiri peristiwa itu secara lebih nyata dan mendalam. Mereka tergerak hati untuk beranjak dari zona nyamannya sebagai gembala, tetapi bergegas dan bergerak, bangkit dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka menjumpai sang bayi itu seperti yang disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka. Perjumpaan mereka dengan sang bayi itu menjadi sebuah sukacita besar yang luar biasa dan istimewa. Kegembiraan itu menumbuhkan semangat baru dan penuh rasa syukur kepada Allah karena menyaksikan dan mengalami karya besar Allah melalui kelahiran Sang Gembala Agung mereka. Hanya orang yang tergerak hati, hanya orang yang terus mencari dan menemukan Dia, mengalami sukacita rohani yang luar biasa dan istimewa. Sukacita itu tidak lagi menjadi milik sendiri, tetapi mewartakan dan mengajak orang lain untuk mengalami kelahiran Tuhan itu dalam hati dan hidupnya. Kegembiraan yang dibagikan menjadi kegembiraan yang luar biasa, harus menjadi pengalaman bersama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Warta keselamatan sudah begitu sering kita dengar, entah melalui homili atau renungan, melalui bacaan kitab suci, melalui ajaran-ajaran iman, dan juga melalui perayaan-perayaan lainnya. Namun kita sering berhenti di situ saja, hanya menjadi konsumsi pribadi saja, hanya untuk diri sendiri dan jarang kita bagikan itu kepada orang lain dalam hidup kita. Kita sering tidak tergerak hati dan tidak bergerak untuk keluar dan pergi dari zona nyaman kita. Kita tidak mau terganggu dan diganggu untuk membawa serta keselamatan itu bagi orang lain melalui kata dan tindakan, melalui sikap dan cara hidup kita. Kita mencari selamat sendiri dan tidak peduli dengan sesama yang lain.
kita pun tidak mau mencari dan menemukannya seperti yang diwartakan, seperti yang diajarkan atau yang kita renungkan dari kitab suci dan yang kita rayakan Natalnya ini. Atau terkadang merasa bahwa kita telah menemukan Dia yang lahir itu, tetapi tidak rela berbagi, tidak bersedia mewartakannya. Kita tidak seperti para gembala yang penuh sukacita dan mewartakan pengalaman imannya bahwa Yesus tidak lagi di Gua Bethlehem atau di palungan, tetapi kini Yesus telah lahir dalam hati dan dalam hidup mereka. Yesus telah menjadi pengalaman hidup yang harus terus diwartakan penuh sukacita. Yesus kini telah dijumpai dan dialami dan diwartakan bagi orang lain. Ibu bapak dan kaum muda terkasih, pengalaman itu telah merubah hidup mereka, para gembala, menjadi pembawa kabar baik, kabar gembira bagi siapa saja. Karena itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman hidup kita, harus tergerak dan bergerak keluar dari diri kita sendiri, untuk terus pergi dan mencari serta menemukannya di dalam diri sesama, di dalam tugas dan pengalaman harian kita, di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Di sana Tuhan hadir. Kegembiraan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah yang solider dengan kita manusia yang menjadi senasib dengan kita. Syukur atas karya besar Allah terjadi di dalam diri dan hidup kita. Natal menjadi perayaan syukur karena Allah dalam diri Yesus lahir dalam hati kita ini untuk terus hidup dalam keluarga dan komunitas kita. Kita bergembira dan bersyukur di hari raya Natal Tuhan ini dan terus menjadi pembawa warta keselamatan kepada siapapun melalui kata dan tindakan dan bersolider dengan sesama yang menderita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Marilah berdoa. Ya Allah, hari ini dengan segala kerendahan hati yang apa adanya, hari ini kami hadir di hadapan-Mu, memperingati kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dengan segala kerendahan hati pula, kami mempersembahkan diri kami apa adanya, segala kekhawatiran kami, segala kegembiraan kami, segala keresahan kami, dan juga segala semangat kami, agar bisa Engkau berkati sehingga kami bisa lahir baru seperti kanak-kanak Yesus lahir di palungan. Dan di saat yang sama hati kami terbuka untuk merasakan sukacita dari-Mu. Izinkanlah pula bagi kami untuk turut merasakan dorongan berbagi rasa sukacita ini dengan orang lain, karena inilah tugas kami. Terima kasih Tuhan, semoga berkat-Mu selalu beserta kami semua. Amin.